Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang aktivitas harian yang dapat menghemat uang. Membangun kebiasaan pengeluaran yang sehat bisa memakan waktu. Tetapi seperti membuat perubahan gaya hidup yang baru, ada baiknya memulai kebiasaan menghemat uang dari yang kecil dengan hal-hal yang dapat kamu lakukan setiap hari. Menghabiskan uang untuk kebutuhan dasar kamu seperti makanan, minyak, gas, dan sewa adalah sah dan tidak dapat dihindari. Tetapi ada cara untuk menurunkan pengeluaran kamu secara keseluruhan sehingga dapat mendapatkan lebih banyak uang untuk masa pensiun, rumah, investasi, atau dana darurat. Berikut adalah kegiatan yang dapat kamu tambahkan ke harimu untuk membantu kamu menghemat lebih banyak uang untuk tujuan keuangan jangka panjang. Yang pertama, buat kopi sendiri di pagi hari. Membeli kopi setiap hari adalah ritual bagi banyak orang, tetapi itu mahal. Kamu tidak harus berhenti minum kopi setiap hari, tetapi kamu akan menghemat banyak uang dengan membuatnya sendiri. Kalau kamu penggemar kopi yang menginginkan cita rasa kafe, carilah mesin kopi berkualitas dan buatlah sendiri. Kedua, cabut perangkat yang menguras energi untuk menghemat biaya listrik. Turunkan tagihan listrikmu dan bantu planet ini dengan mengidentifikasi beban listrik di rumah, alias semua perangkat yang menganggur tetapi masih terpasang segera dicabut. Dan juga beberapa elektronik yang dikenal sebagai penguras energi seperti pengisi daya handphone, kabel komputer, dan kipas angin atau AC menghabiskan banyak energi. Membiasakan mencabut perangkat dan peralatan saat tidak digunakan dapat menghemat uang untuk tagihan energimu. Kebiasaan hemat energi lainnya adalah mencuci pakaian dengan air dingin dan menjemur pakaian hingga kering. Ketiga, lacak pengeluaran harianmu. Catat berapa banyak uang yang kamu habiskan setiap hari. Kamu dapat menggunakan semua jenis anggaran atau aplikasi penganggaran yang berfungsi untuk memantau pengeluaran harianmu. Ini dapat membantu kamu mengidentifikasi area yang dapat kamu kurangi dengan lebih baik. Menyimpan uang itu sulit kalau kamu tidak tahu kemana perginya uangmu. Pastikan kamu melacak setiap rupiah yang kamu belanjakan. Tidak mengetahui berapa banyak uang yang masuk dan keluar dapat menyebabkan kecemasan finansial. Keempat, tunggu 30 hari sebelum membeli. Pembelian impulsif adalah hal yang menguras uangmu. Cobalah untuk mengurangi pengeluaran impulsif yang kamu lakukan secara teratur. Menghasilkan anggaran realistis yang dapat kamu patuhi adalah salah satu cara untuk membantu mengekang pengeluaran berlebihan untuk hal-hal yang tidak benar-benar kamu butuhkan. Sebaiknya menunggu 30 hari untuk membeli barang. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya barang tersebut, aturan 30 hari dapat membantu kamu mengurangi pengeluaran impulsif dan menghemat lebih banyak uang saat kamu menjadi lebih baik dalam mengidentifikasi keinginan atau kebutuhan. Atau setidaknya tunggulah 1 minggu. Kelima, luangkan waktu untuk merapikan atau menemukan barang untuk dijual. Tanya Peterson, pakar keuangan konsumen dan wakil presiden di Freedom Financial Network, mengatakan untuk meluangkan waktu 15 hingga 30 menit setiap hari untuk membersihkan laci atau lemari yang perlu dibersihkan. Ini akan memberi kamu kesempatan untuk menyumbangkan atau membuang barang-barang yang tidak akan lagi kamu gunakan. Setelah selesai, lanjutkan mencurahkan waktu harian untuk menjual barang-barang yang tidak dibutuhkan secara online. Peterson mengatakan kebanyakan orang dapat menghasilkan setidaknya beberapa ratus ribu dengan cara ini. Alih-alih menyisihkan waktu akhir pekan, menjadikannya kebiasaan sehari-hari jauh lebih tidak menakutkan dan merupakan cara yang baik untuk membuat diri kamu benar-benar melakukannya. Kamu akan menghemat uang dan tahu bahwa kamu menggunakan semua yang kamu miliki dan tidak akan menghabiskan uang untuk sesuatu yang mungkin sudah kamu miliki di rumah. Yang terakhir, menyisihkan uang kertas. Trik penghematan klasik ini sederhana. Setiap kali kamu mendapatkan uang kertas berapapun nilainya, yang nilainya di bawah Rp20.000, coba masukkan ke dalam toples. Permainan ini sangat sederhana dan akan membantu menghemat uang dalam jumlah yang luar biasa. Kali ini kita akan membahas tentang pengingat untukmu yang mulai terbuai dengan kebiasaan boros. Perilaku boros memang menjadi kebiasaan yang dianggap wajar kalau melihat lingkungan sekitar. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan banyaknya orang yang menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Baik itu untuk sekedar foya-foya maupun menuruti keinginan sesaat. Padahal perilaku boros kalau tidak segera dihentikan akan sangat berbahaya bagi kestabilan finansial. Cepat atau lambat, kondisi keuanganmu pasti akan terganggu. Agar hal ini tidak berkelanjutan,
Berikut pengingat untukmu yang mulai terbuai dengan kebiasaan boros. Yang pertama, boros sama saja dengan kamu berenang-renang ke hulu, berakit-rakit kemudian. Ungkapan peribahasa satu ini tentu sudah cukup sering kamu dengar. Siapa yang tidak tahu dengan nasihat berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau sebaris nasihat tersebut kemudian dibalik? Ini menjadi gambaran bagi kamu yang masih setia memanjakan perilaku boros. Seperti peribahasa yang dibalik, berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Perilaku boros membuatmu senang hanya di awal saja, tetapi di kemudian hari akan terseok-seok kesusahan. Kedua, memanjakan sifat boros sama saja dengan menggali lubang jebakan untuk diri sendiri. Boros seolah menjadi perilaku buruk yang dianggap wajar. Banyak orang yang secara sadar ataupun tidak terseret dalam perilaku tersebut, hanya karena menuruti gengsi atau tidak dapat mengendalikan keinginan. Pada akhirnya banyak uang justru berakhir dihambur-hamburkan. Padahal memudahkan perilaku buruk satu ini bisa membawa risiko fatal bagi diri sendiri. Kebiasaan membeli banyak barang yang tidak diperlukan, berfoya-foya maupun kegiatan-kegiatan yang memicu pemborosan lainnya, sama saja dengan menggali lubang jebakan yang akan kelak membuat kondisi keuanganmu tumbang. Ketiga, boros dapat membuat kondisi keuanganmu tidak stabil. Berbicara tentang kondisi keuangan, semua orang pasti setuju kalau kestabilan finansial adalah hal penting yang akan mempengaruhi banyak aspek dalam hidup. Mengingat hal tersebut, sudah seharusnya bagi kita untuk menjaga kestabilan finansial sebaik mungkin. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita masih terjebak dengan perilaku boros? Perlu diketahui, perilaku buruk satu ini, kalau tidak segera dihentikan, bisa membuat kondisi keuanganmu tidak stabil. Kalau ini sampai terjadi, bisa dipastikan kehidupanmu akan kalang kabut berantakan. Kebutuhan-kebutuhan penting yang seharusnya dipenuhi justru berakhir terbengkalai. Keempat, memanjakan perilaku boros sama saja dengan menjalani kebahagiaan palsu. Memanjakan perilaku boros sekilas memang terlihat menyenangkan. Membeli banyak barang bermerek yang selama ini diidam-idamkan, menuruti apapun keinginan hati, ataupun memborong barang-barang yang saat ini menjadi tren dan diinginkan oleh banyak orang. Tapi apakah itu sikap yang bijak? Jawabannya tentu tidak. Hal penting yang harus kamu ingat ketika terjebak dalam perilaku buruk satu ini, yaitu pemborosan sama saja dengan kamu menjalani kebahagiaan palsu. Kesenangan itu perlahan-lahan akan memudar seiring kamu sadar bahwa kondisi finansial sudah sangat terganggu. Kelima, pasti kamu tidak ingin bahagia di awal, tapi sengsara di akhir. Siapa sih orang yang tidak ingin merasakan kebahagiaan dalam hidupnya? Bisa dipastikan semua orang pasti menginginkan hal tersebut. Namun kemudian, kebahagiaan ini juga tergantung pada diri kita. Apakah memilih kebahagiaan sesaat atau kebahagiaan dalam jangka panjang? Salah satu pengingat untuk kamu yang mulai terjebak dalam perilaku boros, yaitu yang terkait kebahagiaan tersebut, pemborosan hanya akan membuatmu merasa kebahagiaan di awal, tapi sengsara di akhir. Tentu kamu tidak ingin kalau harus mengalami hal tersebut. Perilaku boros memang menyimpan dampak buruk tersendiri. Kalau kamu mulai terbuai dengan hal tersebut, renungkan pengingat tadi. Tentu kamu tidak ingin kalau hidup berakhir berantakan karena memanjakan perilaku boros. Itulah tadi pengingat agar tidak boros. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.